Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas Satuan Pendidikan SMP Negeri 31 Lantari Jaya, teman-teman guru yang sama berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersama-sama melalui ruang virtual ini, meskipun kita tidak bertemu secara langsung, dalam rangka kita melaksanakan PMO level sekolah. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Bapak Ibu, Ibu Pengawas yang saya hormati, sebelum kita memulai kegiatan PMO kita, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin karena masih dalam suasana lebaran. Mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, terutama kepada pribadi Ibu Pengawas karena telah menyita waktu Bapak Ibu di tengah-tengah masih dalam suasana liburan. Kami menyita waktu Bapak dan Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini, tetapi tidak lain karena pertimbangan beberapa hal. Yang pertama, sebenarnya masih ada kesempatan untuk kita laksanakan PMO minggu depan karena penginputan juga sampai di Mei, tetapi saya mengingat waktu dan kesempatan kita semua. Minggu depan kita sudah melaksanakan ulangan sumatif akhir semester untuk kelas 9. Kemudian minggu depannya lagi kita sudah pembuatan soal sumatif akhir satuan pendidikan. Nah, dengan pertimbangan itu mungkin kita memanfaatkan secara efisien melalui ruang virtual ini untuk kita saling berefleksi di bawah bimbingan Ibu Pengawas, ya sekaligus bisa memberikan kita penguatan-penguatan terkait bagaimana perjalanan kegiatan sekolah penggerak kita ini yang sudah memasuki tahun kedua. Sebelum barangkali saya ke Ibu Pengawas meminta untuk memberikan kita penguatan, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan PMO kita kali ini sama seperti pada saat PMO-PMO yang sebelumnya. Kemarin kita terakhir bulan Februari, jadi kita kembali lagi berefleksi. Nanti sebentar aturan mainnya sesuai dengan topik atau isu yang kita angkat bulan kemarin. Kita tinggal nanti saya minta kepada masing-masing guru untuk merefleksikan hal-hal apa yang barangkali Bapak Ibu sudah lakukan terkait dengan topik yang kita angkat kemarin dan apa sih yang menjadi kendala-kendala kita semua yang nantinya sesuai dengan substansinya PMO itu sendiri, bahwa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, kemudian akar masalahnya, dan selamat bergabung Bu Norma. Ya, kendala-kendala kita yang kita hadapi juga itu akan dikembalikan ke kita untuk mencari solusi. Nah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Pengawas, dengan kendala yang kita hadapi bisa membantu kita bagaimana mencari solusi dari akar masalah yang kita hadapi. Ya, demikian pengantar dari saya. Sebelum kita masuk ke sesi refleksi, saya ke Ibu Pengawas dulu untuk memberikan kita semacam penguatan-penguatan terkait bagaimana perjalanan kegiatan kita untuk terkait dengan sekolah penggerak. Ya, saya persilakan kepada Bu Pengawas. Terima kasih kesempatan diberikan. UKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah. Mohon izin nih, kamera saya matikan. Siap. Saya punya jari kayak gini agak kalau terbuka kamera biasanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Lantari Jaya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat bergabung di kegiatan PMO level sekolah. Jadi pertama-tama barangkali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan PMO yang mana di
ini kan tiap bulan mereka refleksi ya, senantiasa kita lakukan di sekolah penggerak. Saya juga informasikan 1-2 hari ini saya juga ikuti PMO di 3 sekolah juga. Tadi berakhir dari setengah 12 yang jenjang di angkatan ketiga. Jadi di situ saya lihat juga, artinya kita di sekolah penggerak ini bagaimanapun juga kita tetap eksis, harus bersemangat terkait pengimbasan yang kita lakukan di Kombel, baik di dalam internal sekolah maupun antar sekolah ya. Yang saya harapkan juga topik-topik barangkali mohon izin buka topiknya sekarang ini apa, saya agak lupa ini. Iya, tunggu saya buka Bu Pengawas. Iya. Kalau yang kemarin bulan Februari terakhir itu kita angkat satu topik dengan 2 subtopik, yaitu masalah implementasi pembelajaran di kelas dengan subtopik metode mengajar yang beragam. Ini masih seputar masalah strategi pembelajaran yang dengan dan numerasinya. Kemudian subtopik yang kedua masalah penyusunan modul ajar, tapi alhamdulillah ini sudah tuntas. Oke. Yang subtopik 2. Oke, siap. Jadi kembali lagi barangkali saya perjelas kalau di jenjang PAUD juga kan sama dengan kita punya topik implementasi pembelajaran di kelas. Itu juga yang dilihat. Kalau PAUD kan dia kan metode pembelajaran yang beragam. Kalau metodenya saya lihat di situ, dia kan PAUD itu kan dunia bermain ya. Otomatis kan dia saya lihat di situ dia tidak fokus di LKS-nya. Tapi kalau kita di jenjang SMP kan pasti memiliki metode atau strategi yang mana yang kita lakukan atau pendekatan apa yang kita lakukan kepada siswa sehingga materi yang kita ajarkan itu dia langsung bisa dipahami betul. Jadi paling tidak ini tadi topik ini Bapak Ibu selaku guru yang mengajar ya, yang melakukan proses pembelajaran di kelas, tentunya kan kita sudah menerapkan ya Bu Kais ya, menerapkan barangkali metode pembelajaran yang beragam. Artinya tergantung, mungkin sebentar juga barangkali kita akan membahas sama-sama. Kemungkinan juga barangkali di sini guru-guru ada yang bisa mengungkapkan apa metode pembelajaran yang beragam yang mereka terapkan di kelas. Kita ini kan di sini ya, praktik baiknya. Sila kita kan di PMO inilah kita akan bahasakan, kita akan diskusikan, kita refleksikan terkait tadi metode pembelajaran yang beragam. Kalau misalnya, tapi kan di sini kan metode beragamnya kan literasi dan numerasi. Sebentar kita akan sama-sama apakah ada salah satu guru yang bisa merefleksikan. Terus topik kedua salah di sini penyusunan modul ajar. Artinya kalau di sekolah penggerak di SMP 31 ya, saya tidak ragukan. Saya selaku pengawas pendamping di situ tidak meragukan bagaimana kualitas guru sudah menyusun terkait modul ajar. Jadi, tapi ini juga yang saya selaku pengawas antisipasi saya khawatirkan. Kan terkadang juga itu tapi mudah-mudahan bukan di sekolahnya kita ini, di sekolah penggerak ini. Ya, mudah-mudahan di sekolah ini karena memang gurunya terbatas, kita sudah paham terkait penyusunan modul ajar, tapi kita ini terkadang untuk mengabaikan kita punya perangkat ajar. Nanti yang saya khawatirkan jangan sampai sekolah penggerak dia modul ajarnya itu lebih lengkap. Dia yang sudah menyusun betul dari semester 1 misalnya semester ganjil dan semester genap. Sementara kita ini di posisi label sekolah penggerak masih hanya satu pokok bahasa atau satu topik yang kita munculkan. Itu yang saya ragukan. Artinya tapi mudah-mudahan keraguan saya itu tidak terdapat di sekolah penggerak ini di SMP 31 ya. Ini yang kita ragukan. Kenapa? Karena kemarin mungkin Bu Elvi juga siapa yang hari di lokal di Polkim ya. Itu Pak Kepala BGP
Pak Waludin dia bawa yang dikhawatirkan itu tadi, apakah dokumen-dokumen di sekolah itu ada? Misalnya ada kegiatan PMO-nya, apa dokumennya, laporan kegiatannya. Terus kita sekolah ini ada kan tidak modul belajarnya. Nanti kan kemungkinan ini kan artinya kita berbicara kemungkinan. Siapa tahu ada monitoring atau mendadak dia langsung sekolah terdekat dari jauh kan Kendari kan SMP 31. Nanti dia akan langsung terjun ke sekolah, mana bukti fisiknya di tahun ketiga ini sekolah penggerak. RPP-nya kah, belajarnya kah, atau yang 3-5-nya kah, apa semuanya. Nanti itu yang kita ragukan. Jadi itu yang kita harus antisipasi untuk Bapak Ibu, terutama kan gurunya, yang itu kan yang melakukan proses kegiatan di kelas kan itu yang tidak henti-hentinya kami selaku pendamping pengawas, baik pimpinan kepala sekolah itu harus yang kita harus genjotkan itu dari tahun tahun ketiga di tahun ketiga ini itu semua dokumen-dokumen harus kita siapkan. Apalagi kalau di sini kan ada komite pembelajaran PKP-nya. Kalau misalnya ada guru baru yang belum paham di situ kan bisa berkolaborasi. Bisa kita bertanya bagaimana ini. Kalaupun ada misalnya penyusunan belajarnya masih kurang, kita bisa bertanya juga. Intinya Bapak Ibu di sini walaupun ada yang sudah paham betul, yang lain juga bisa bertanya juga. Yang lain juga guru-guru yang masih kurang juga jangan pernah merasa malu atau minder untuk bertanya. Itu tadi bahwa kita di sini harus kompak, harus saling berkolaborasi. Karena ini kan tim di sini, ada tim kerja teamworknya kan kita di sekolah pengangkatan ketiga ini. Yang itu tadi kekhawatiran kita tadi kekhawatiran saya juga sama dengan kepala BGP, jangan sampai sekolah non PSP yang lebih hebat, lebih bagus administrasinya, sementara ini yang yang sekolah penggerak biasa-biasa saja. Nah, itu barangkali ya. Jadi mohon barangkali saya harapkan kepada Bapak Ibu guru, artinya saya berbicara ini bukan karena merasa bagaimana, tidak. Hanya saya kekhawatiran tadi, apalagi sekarang ini kan baru-baru kita masih suasana libur, baru-baru kita melaksanakan puasa 1 bulan, kan pasti ada rasa capek. Tapi itu tadi, bagaimana kita sebagai guru memiliki rasa tanggung jawab. Yang pastinya guru-guru di sini tetap kita semangat, karena lebar sekolah penggerak itu ada di sekolahnya kita, bukan di sekolah lain. Itu yang harus kita perbaiki, harus kita pertahankan, harus kita benahi apa kekurangan yang perlu kita harus refleksikan berdasarkan tadi di sini topik yang kita ambil, yang subtopiknya metode pembelajaran yang beragam, apakah kita sudah lakukan dengan benar, terus apakah penyusunan modul belajarnya kita ini semua sudah tuntas atau tidak. Itu barangkali ya untuk sekedar masukan dan penguatan kami selaku pengawas. Itu barangkali Bu Kais, mohon izin. Yang saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Bu Pengawas. Menarik sekali dari penguatan Ibu Pengawas tadi, dan apa yang Ibu khawatirkan itu juga yang ada di kekhawatiran kami semua, ya, terutama terkait dokumentasi kegiatan. Ya, alhamdulillah sedikit demi sedikit kami kemarin sudah mulai pelan-pelan mengumpulkan dokumentasi yang kami telah lakukan, karena jujur terkadang sebenarnya kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan atau yang dipersyaratkan di dalam program sekolah penggerak itu sudah ada yang kami lakukan, hanya memang jujur terkadang di dokumentasi kurang, itu hanya sekedar kami titipkan di lewat media sosial. Tapi alhamdulillah kemarin juga berkembang, kami punya mitra di Kominfo, itu kegiatan-kegiatan kami sudah kami tuangkan dalam bentuk laporan kegiatan itu langsung di PPID Kabupaten Bombana. Jadi tinggal diklik saja linknya, alhamdulillah semua di situ terbaca. Kemudian dokumentasi foto
sudah ada juga kami buat kemarin mengantisipasi jikalau ada monep dari BGP atau dari mana, itu sudah ada sedikit yang kami persiapkan termasuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan komunitas belajar. Alhamdulillah teman-teman berbuat kemarin Bu terkait tentang pembuatan modul ajar. Alhamdulillah lengkap untuk kelas 7 dan kelas 8 semua mapel. Meskipun ada beberapa mapel yang terkadang kesannya dipaksakan untuk mereka buat karena memang tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya mereka. Ya, seperti mapel TIK, mapel apalagi kemarin yang pendidikan Pancasila, karena memang gurunya yang berlatar belakang itu tidak ada ya. Jadi apa boleh buat dengan penuh keterpaksaan karena memang merancang untuk mata pelajarannya kita sendiri saja merancang pembelajaran itu, apalagi dengan kurikulum yang baru ya terkadang agak sedikit butuh perjuangan. Ya, apalagi dengan mapel-mapel yang memang notabene mereka tidak berasal dari disiplin ilmu yang dimaksud, tapi alhamdulillah sudah tuntas, Bu. Ya, terima kasih banyak atas penguatan-penguatannya. Semoga apa yang diberikan oleh Ibu Pengawas tadi itu bisa menjadi bahan perhatian kita semua. Jadi tidak ada istilah kita berhenti sampai di sini, tetapi kita terus mengembangkan dan terus belajar, serta yang terpenting lagi tadi harapan Ibu Pengawas adalah terus menebar praktik baik kepada teman-teman yang lain ya, karena sejatinya kita guru itu adalah menjadi guru yang pembelajar sepanjang hayat, dalam artian kita terus-menerus untuk terus belajar. Yang menarik kemarin pada saat kegiatan komunitas belajar terakhir, Bu Pengawas ingin menyampaikan pada saat kegiatan penutupan liburan sekolah adalah terkait dengan untuk di semester depan, karena ini ada capaian pembelajaran CP yang terbaru. Ya, jadi kami sudah sepakati kemarin untuk mengambil satu alternatif dari 3 alternatif penyusunan tujuan pembelajaran. Kami sudah tetapkan untuk menyamakan persepsi, yaitu kami pakai alternatif 2 untuk penyusunan TP ke ATP, kemudian format modul ajarnya juga itu kami sudah tetapkan untuk satu model, sehingga kami seragam semua dalam satu sekolah, dan itu teman-teman semua diharapkan mampu memahami isi daripada perencanaan yang mereka buat ya, karena pada akhirnya nanti dengar-dengar kabarnya bahwa setelah berakhir tahun ini untuk tahun ketiga kita akan masuk dalam program sesi pengimbasan, meskipun sekarang kita sudah laksanakan ya sesi pengimbasan melalui komunitas belajar, tetapi nanti akan ada program sesi pengimbasan berikutnya setelah berakhir kontrak kita di tahun ketiga. Nah, itu yang kami antisipasi dari awal, biar teman-teman semua paham bagaimana menganalisis capaian pembelajaran, kemudian menyusunnya ke dalam tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Ya. Berikut mungkin kita masuk pada kegiatan kita di bagian refleksi. Ya, bagaimana aturan mainnya, Bu Pengawas? Kita refleksi satu-satu saja, di kayak PMO-nya tahun pertama. Kalau kemarin ini ada beberapa catatan untuk hasil refleksinya di bulan Februari. Buka dulu ini. April. Bagaimana bisa supaya tampil di layar ini, Di? Saya punya simpen, nggak bisa ya? Jadi saya buka dulu baru.
ini yang tanda panah. Iya. Oke. Baru. Oh ini. Baru bagi saya. Share. Nanti coba lihat di. Bentar. Ini yang Februari kemarin di. Ini Februari. Jadi nanti yang akan saya isi di sini. Sebelum saya mengisi April, kita berefleksi dulu satu-satu ya. Ini yang akan diisi. Ya, hasil refleksi terdapatnya hasil belajar murid terkait literasi dan numerasi yang masih kurang dan perlu ditingkatkan. Terdapat sebagian murid yang kurang fokus dan kurang bersemangat dalam pembelajaran. Nah, ini yang mau dicari akar masalahnya kenapa. Kemudian masih ada beberapa mata pelajaran yang belum menyelesaikan administrasi perencanaan pembelajaran, tapi ini sudah finish ya. Saya sudah finishkan di sini untuk yang poin ketiga. Nah, akar masalahnya ini pembiasaan dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang terintegrasi literasi dan numerasi yang belum optimal. Kemudian belum semua guru optimal dalam mengintegrasikan literasi dan numerasi dalam pembelajaran karena masih ada beberapa kendala dan kesulitan yang dihadapi. Kemudian kesiapan siswa yang masih kurang dalam belajar. Nah, ini kemarin ini hasil refleksi guru yang saya tulis ya. Ya, ini guru belum menguasai kelas dengan baik. Kemudian dalam menyelesaikan perencanaan pembelajaran, oh ini sudah, ini nomor 5 sudah. Iya, nomor 6 kurangnya sarana penunjang pembelajaran seperti mata pelajaran TIK. Nah, ini yang menjadi akar masalah dari hasil refleksi kita. Nah, ini tanggal ini hari ya. Oke, jumlah peserta 12. Nah, refleksi dari hasil yang sudah berjalan baik. Ya, jadi ini saya tulis di sini karena sudah tuntas untuk modul ajar. Ya. Nah, tinggal ini lagi ya, kendala yang dihadapi, kemudian solusi. Ya. Oke. Ya. Itu tadi barangkali untuk mengisi form ini ya di dalam SIM PKB saya, bagaimana ya kita berefleksi dulu teman-teman, menyampaikan bagaimana selama proses pembelajaran, karena jujur kemarin waktu observasi kelas ya untuk pengintegrasian literasi dan numerasi ini kalau menurut observasi saya ini masih kurang ya. Ini mungkin yang perlu kita carikan solusi bersama. Apakah memang itu terkait dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing atau mungkin dari sarana atau prasarana kita yang tidak atau masih kurang untuk mengintegrasikan itu, atau mungkin hal-hal lain yang memang masih menjadi kendala-kendala yang sifatnya sangat prinsipil untuk kita implementasikan. Ya. Oke, saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Siapa yang mau duluan berefleksi? Ya, silakan. Masih di mana kak ini? Di rumah sakit atau di mana ini, Mami? Saya sudah sampai di rumah, Bu Kes. Oh, Masya Allah. Jadi kita tinggalkan. Pokoknya jam ikut kalau ada yang jaga. Mana muka aku, Bu Kes? Ada juga. Ada yang jaga? Anu, apa, rawat inap, Ji.
rawat inap. Oh, rawat Rawat jalan. dulu, Man. Oh, Saya alhamdulillah. kasih. Oh, iya. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya merefleksikan hasil mengajar saya. Kalau untuk mata pelajaran IPA, alhamdulillah selama ini yang sudah saya laksanakan, mungkin karena mata pelajaran IPA itu lebih banyak prakteknya, jadi kendala untuk anak-anak belajar itu tidak terlalu banyak permasalahannya, karena metode pembelajaran yang saya lakukan juga itu beragam. Ada yang belajar di luar kelas, ada juga yang di dalam kelas dengan banyak menggunakan media-media, baik media yang sudah disiapkan di laboratorium maupun media yang ada di sekitar sekolah. Jadi untuk kendala-kendala itu untuk mata pelajaran IPA tidak terlalu banyak kendala-kendalanya. Kemudian saya juga membuat brand Gempita itu. Jadi dengan Gempita itu anak-anak lebih gemar belajar IPA itu dengan asik. Jadi kalau untuk mata pelajaran IPA saya kira belum ada kendala-kendala yang terlalu signifikan, Bukas. Saya kira itu saja untuk sementara. Terima kasih. Iya, terima kasih atas refleksi dan berbagi praktik baiknya. Ya, jadi dari berbagi praktik baiknya IPA, di sini ada brand yang dibuat, ya, namanya Gempita. Gemar IPA itu asik. Gemar IPA itu Asik. Iya, gemar belajar IPA itu asik mungkin deh. Ya, dan ini sudah di-share di media sosial. Ya, sehingga anak-anak yang tadi yang kita coba saya buka kembali, yang menjadi bahan refleksi kita kurang kurang fokus dan kurang bersemangat dalam pembelajaran. Salah satu solusinya adalah dengan menciptakan brand dari berdasarkan karakteristik mata pelajaran itu sendiri, sehingga bisa membangun semangat belajar anak itu sendiri. Ya. Terima kasih Bu sudah berbagi. Ya, dan untuk mengintegrasikan literasi dan numerasi dalam pembelajaran, ini kalau IPA kemarin waktu saya masuk observasi, itu anak-anak kan dibawa keluar. Iya, guys. Ya, ada praktiknya, jadi mungkin berkaitan dengan bagaimana penerapan matematika dalam kehidupannya, itu mungkin sudah diterapkan di dalam pas anak-anak dibawa ke luar. Ya, sudah. Ya, sama dengan pantauan matematika kemarin yang saya observasi seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, berikut ini saya catat untuk saya rangkum. Ini kita. Oke, Pak Fitriadin, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izin untuk rekan-rekan yang di sini, Ibu KS dan Ibu Pengawas. Ucapan yang sama, maaf lahir batin. Baik, untuk refleksi kegiatan PMO kali ini, ada beberapa hal barangkali yang perlu saya sampaikan. Pertama, mengenai pembelajaran bahasa Inggris itu alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa kali kesempatan untuk direfleksi, baik itu dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian juga dari Bapak pengajar praktik saya di Penggerak. Alhamdulillah menurut mereka itu dalam kegiatan bahasa Inggris, dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris itu anak-anak terlihat menyenangkan dalam pembelajaran. Namun yang perlu saya sampaikan adalah apa yang kita tampilkan pada saat di observasi maupun di refleksi kegiatan pembelajarannya itu baiknya nantinya juga kita akan lakukan hal yang sama pada setiap pembelajaran yang kita lakukan. Dan cuma hanya nanti ketika kita di observasi atau kita direfleksi kita menggunakan berbagai metode, berbagai cara dan segala macam agar terlihat bagus dalam penilaian.
Namun saya lihat ini kan muaranya agar seluruh rekan termasuk saya dan yang lainnya juga itu nantinya ketika kita mengajar maka kita dapat nuansa yang sama ketika kita dilakukan observasi atau refleksi. Nah, untuk itu saya punya ide untuk ketika nanti kita sudah masuk di kelas, bagaimana kalau kita refleksi kembali siswa secara umum, maksudnya seperti ini. Barangkali kalau di kelas kita sampaikan bagaimana pembelajaran hari ini, apakah yang menyenangkan, kemudian apa yang lebihnya, apa kurangnya. Barangkali anak-anak itu segan untuk menyampaikan atau tidak berani menyampaikan dalam tanda kutip kritik untuk perbaikan yang akan dilakukan oleh guru dalam kelas. Baiknya mungkin kalau saya punya ide atau masukan, kalau kita masuk nanti pada saat masuk kelas, kita kasih semacam lembar observasi ataukah kertas kosong saja untuk diisi murid-murid tanpa nama mengenai guru siapa atau bagaimana pembelajaran guru tertentu. Bagus mungkin kalau semuanya guru kita lihat kelebihan atau kekurangannya untuk menjadi bahan refleksi bagi diri kita sendiri. Kalau bisa anak-anak itu menuliskannya tanpa nama, jadi bebas menyampaikan apa yang barangkali butuhnya anak-anak di kita sebagai guru dan bagaimana keinginannya anak-anak itu belajar mata pelajaran tertentu. Dari saya itu bisa. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Pak Adi. Ini mungkin sudah yang kesekian kalinya ini Pak Fitri menyampaikan ini refleksi secara tertulis kepada siswa dengan tanpa nama. Saya ingat betul ini. Tapi entah ada yang pernah mengimplementasikan sudah Bu Kes. Ya, karena nuansanya akan beda pada saat kita kan kalau pada saat saya observasi dari 10 mata pelajaran itu di akhir selalu memang teman-teman guru berefleksi, tapi berefleksinya itu kan menanyakan secara langsung. Nah, mungkin yang dia cocok yang dia sampaikan tadi Pak Fitriadi bahwa nuansanya akan beda di saat kita menanyakan secara langsung, apalagi anak-anak terkadang hanya biasa dengan suasana sesuka hatinya saja menjawab bilang bagus Bu, tapi mungkin itu tidak keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ya, itu mungkin hanya bagaimana dia asal-asalan saja dia menjawab. Yang penting apa yang kita lontarkan itu dia jawab. Ya. Kemudian tadi masalah ada juga brandnya dari Pak Fitriadi yang pada saat observasi kemarin itu menarik sekali dan jika semua ini mungkin kita terapkan, ya pembelajaran itu akan asik dan saya yakin anak-anak itu akan terbangun dia punya semangat. Ya ada kalau yang kemarin pada saat observasi itu yang sempat saya yang sempat saya tangkap dan saya menyampaikan kepada Pak Fitriadi untuk dia men-share praktik baiknya ini kepada teman-teman. Ini dia membuat semacam game, tapi dia bukan game yang digital. Ya, game manual, tapi dia membangun kolaborasi dan semangat belajarnya siswa yang luar biasa. Ya, sehingga keaktifan semua yang seperti kemarin pada saat kesepakatan kelas, ya kan ada beberapa kesepakatan kelas yang dibuat itu tapi tidak berdampak positif langsung kepada siswa, dan itu pada saat diskusi setelah hasil observasi itu saya sudah tuliskan di dalam hasil apa yang saya amati, tapi itu bukan penilaian akhir Bapak Ibu ya, itu bukan penilaian akhir pada kegiatan observasi itu. Ya, dengan secara bersama guru yang diobservasi dan saya selaku yang mengobservasi merefleksi kembali bagaimana kesepakatan kelas yang dibuat, diantaranya adalah aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Bapak Ibu yang melakukan kegiatan pembelajaran ini, apakah semua terbangun aktivitas kelas yang aktif oleh siswa sesuai dengan kesepakatan kelas? Ya, ternyata belum semua. Nah, sekarang ini yang perlu kita cari tahu kenapa. Ya, apakah diferensiasinya muncul di sini? Ya, apakah mungkin diferensiasi prosesnya, kontennya, atau produknya yang akan kita berikan kepada anak-anak? Ya. Jadi ini salah satu praktik baik yang dibuat oleh Pak Fitriadi, dan saran berikutnya juga ya supaya observasi kelas yang sesuai dengan
praktik pembelajaran yang kita pilih itu tidak hanya dimunculkan atau tidak hanya diimplementasikan pada saat observasi kelas untuk pengolahan kinerja, tetapi kegiatan itu berkelanjutan pada pembelajaran sehari-hari. Karena tujuannya observasi kelas di pengolahan kinerja ini sesuai dengan praktik pembelajaran adalah untuk melihat dampak positif dari praktik pembelajaran yang sudah kita pilih, bagaimana perubahannya, kemudian dampaknya kepada siswa dan juga kepada guru. Ya, kira itu intinya ya. Iya. Berikut Ibu Masna, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Baik, saya akan merefleksi diri untuk prakarya. Saya fokus dulu untuk prakarya. Kalau untuk prakarya sama IPA, betul yang apa yang dikatakan oleh Mami. Kalau IPA kan banyak tersedia untuk media pembelajarannya. Jadi itu kalau IPA saya kira tidak masalah untuk media pembelajaran. Nah, untuk prakarya juga saya kira kalau untuk prakarya selama ini untuk prakteknya dia berfokus untuk praktek, tapi untuk prakteknya itu tidak terlalu sulit juga Bu Kais. Cuma yang terkendalanya itu biasanya kalau umpama ada anak-anak yang terkendala untuk membawa alatnya itu saja Bu Kais. Tapi kalau untuk masalah pembelajarannya itu anak-anak sudah antusias. Nah, untuk yang ingin saya refleksikan itu setiap mengajar saya kan fokusnya di umpan balik Bu Kais. Saya diambil di umpan balik konstruktif. Ya, umpan balik. Jadi selama sambil umpan balik itu di PMM itu, jadi saya fokusnya di situ Bu Guys untuk anak-anak. Jadi apa yang ingin saya lakukan dalam kelas itu selalu memberi semangat untuk anak-anak, termasuk yang kalau memberikan umpan balik setiap akhir pembelajaran. Nah, biasanya anak-anak kan fokusnya kalau merefleksikan diri itu saja yang dibaca di dalam tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru yang sudah ditulis. Nah, saya fokusnya anak-anak, saya tidak mau anak-anak saya kasih saran buat anak-anak jangan cuma dibaca, tapi lakukan, refleksikan apa yang sudah kalian lakukan. Jadi dijelaskan semua apa yang sudah kalian ketahui dalam proses pembelajaran itu. Jadi ini saya ingin anak-anak terapkan di semua mapel Bu Kais. Jadi anak-anak saya semangati semua mapel, jangan cuma di mapel saya, tapi semua mata pelajaran yang guru yang masuk harus memberikan refleksi yang seperti itu modelnya. Terus harus antusias dalam setiap bekerja sama atau setiap diskusinya itu. Terus yang saya menarik tadi yang dikatakan oleh Pak Adi untuk melakukan refleksi tanpa menulis nama, itu memang seru. Saya pernah melakukan seperti itu, memang seru karena anak-anak tidak menulis namanya, tapi anak-anak dia mengeluarkan semua tanpa beban. Iya. Saya pernah melakukan seperti itu, guys. Memang seru untuk dilakukan seperti itu. Nah, untuk mapel yang lain yang saya kesulitan itu cuma di informatika mungkin Bu guys. Minta maaf karena media untuk informatika belum ada. Jadi saya cuma kesulitan di informatika saja guys. Karena memang di informatika saya juga belum terlalu ini. Jadi apa yang bagus dilakukan? Kecuali biasanya kalau saya berikan anak-anak itu kalau sudah dengan materinya saya suruh untuk menggambar sesuai dengan apa yang materi itu, sesuaikan seumpama aplikasi Excel. Coba anak-anak gambarkan apa-apa yang terdapat di aplikasi Excel itu. Saya cuma seperti itu guys. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Masna. Izin Bu pengawas, sebentar mungkin nanti Ibu memberikan kami solusi dari masing-masing
refleksi teman-teman. Ini saya satu-satu dulu minta refleksinya mereka. Ya, berikut. Siapa lagi? Semua, baru 3 orang ini. Lagi yang mau, yang sudah bersedia? Oke, Elvi. Tanggapi dulu. Dia tadi ini Bu Masna Kale. Iya. Mungkin masalahnya Bu Masna ini masalah TIK. Ya, mudah-mudahan ke depannya dan mungkin ada media yang bisa memfasilitasi kita terkait ini masalah komputer ya untuk implementasi pembelajaran TIK, karena kalau di Chromebook juga tidak bisa, kemudian apalagi HP juga tidak bisa, tidak sesuai kapasitasnya. Ya, yang satunya adalah berupa laptop yang berkapasitas tinggi dan dalam bentuk komputer barangkali ya. Mudah-mudahan ini bisa diakomodir. Ya, kemudian masalah umpan balik konstruktif ya, yang saya pantau kemarin waktu observasi itu sudah ada yang berdampak langsung positif terhadap siswa, dan ini mudah-mudahan berkelanjutan, berlangsung secara terus-menerus dalam setiap pembelajaran. Kemudian hasil refleksi yang pernah dilakukan melalui kertas, dan ini mungkin teruntuk kepada semua guru yang sudah mencoba itu melakukan refleksi melalui kertas oleh siswa, karena memang mereka menjawab sesuai dengan isi hatinya. Jadi tidak hanya sekedar kita baca, tetapi hasil refleksi ini menjadi bahan perbaikan untuk kita. Ya, apa mungkin yang siswa tuangkan di situ kan tentunya tidak akan semua ya, ada beberapa, tetapi itu bisa menjadi bahan masukan dan menjadi bahan perbaikan untuk kita. Saya kira itu gunanya refleksi ya. Oke, silakan Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Ya. Oke, terima kasih Elvi. Apa dia? Bagusnya Anita. Refleksinya kita. Kalau masalah itu integrasi pembelajaran ke literasi numerasi ada nggak kendalanya? Kalau untuk IPS. Kalau kayak prakarya tadi saya tidak tanya karena saya yakin pasti terimplementasi deh. Dengan IPA, matematika itu sudah. Ya, IPS mungkin kalau misalnya literasi tidak memungkinkan, berarti di edukasi, berarti di literasinya.
literasi multimodal. Iya. Dia bisa memahami. Siap. Oke, Elvi. Terima kasih. Iya. Berikut. Pak Aris. Bu Ima. Oke, silakan. Ya. Matematika. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan proses pembelajaran saya di dalam kelas. Namanya. Kalau masalah kendalanya, selalu saya di kekurangan di waktunya, memanage waktunya, karena saya lebih ke kebanyakan menjelaskan anak-anak. Kemudian kemarin itu hasil refleksinya memang benar sekali yang dikatakan Bu Elvi, harus disesuaikan dengan harus dianukan juga dengan kalau bermain ya ice breaking. Harus disertai dengan ice breaking. Karena apalagi kalau di mata pelajaran saya kan anak-anak itu selalu dia berhitung. Kemudian kemarin di hasil di refleksinya itu selalu juga saya merefleksi di akhir pembelajaran. Pernah juga saya gunakan yang dikatakan oleh Pak Adi dengan yang secara tertulis ditanya anak-anak tanpa menuliskan namanya. Itu juga saya sudah lakukan. Kemudian saya juga menggunakan kemarin media. Kebetulan materinya itu tentang peluang. Jadi saya menggunakan sebuah dadu dengan uang koin. Jadi mungkin literasi dan numerasinya sudah terintegrasikan karena anak-anak itu dia langsung berbuat, langsung dia bergerak menggunakan percobaan sederhana menggunakan dadu maupun koin. Hanya yang itu saja kendalanya saya temukan kemarin karena masih ada anak-anak yang dia kurang aktif. Apalagi kemarin itu saya fokuskan di kesepakatan kelasnya. Seharusnya mungkin saya selalu mengingatkan kembali kesepakatan kelasnya apa-apa yang telah disampaikan disepakati kemarin di dalam kelas sehingga anak-anak selalu mengingat dan bisa aktif dalam kelas. Karena itu salah satu dari hasil kesepakatan kelas kemarin. Jadi itu sebagai perbaikan diri saya untuk selanjutnya. Terima kasih. Saya Bu Kes. Terima kasih. Iya. Ini untuk Bu Ima yang menjadi kendalanya di sini adalah waktu. Pengorganisasian waktu belajarnya kurang apa lebih Bu Ima? Yeah. Kurang apa lebih? Kurang Bu Kes. Masih kurang. Berarti mau ditambah lagi 6 jam ini matematika. Dia kurang tapi dia harusnya ada terus katanya ice breaking-nya bagaimana itu? Iya. Kurang waktu, tapi kok maunya ada ice breaking? Jadi begini, kalau pemahaman saya, apalagi kalau sudah jam-jam sudah jam-jam siang-siang, jadi pasti anak-anak mengantuk, jadi harus disertai dengan ice breaking. Sebentar saja. Ya. Jadi yang saya tahu bahwa kurikulum Merdeka ini ada 3 keistimewaan. Satu diantaranya adalah fokus pada materi esensial. Ya, itu. Ya, jadi ada 3 keistimewaannya. Yang salah satunya yang saya tahu itu adalah fokus pada materi esensial. Nah, bagaimana kita guru memfokuskan materi-materi pada materi yang esensial yang sesuai yang ada pada capaian pembelajaran. Kemudian juga tidak mengabaikan kompetensinya, ya, sehingga perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, guru tidak lagi menghabiskan isi buku, tetapi fokus pada materi-materi yang
esensial yang ada pada capaian pembelajaran. Tinggal bagaimana, kan kita tahu bahwa dalam memahami capaian pembelajaran itu kan yang ada di CP itu kan adalah capaian kompetensi akhir yang akan dicapai di akhir fase oleh anak. Nah, bagaimana upaya-upaya guru untuk mencapai tujuan yang dimaksud, tentunya ini dioperasionalkan dalam tujuan pembelajaran. Berarti dari perencanaan yang kita buat, tujuan pembelajaran yang kita buat, kita sudah perkirakan alokasi waktu yang akan kita gunakan. Ya, bagaimana jalannya untuk dia bisa mencapai tujuan yang sudah dioperasionalkan dari capaian pembelajaran, tentunya ada pada guru masing-masing. Sehingga disinilah kemerdekaannya guru dalam merancang pembelajaran, itulah kurikulum merdeka. Ya, jadi kita tidak guru tidak lagi mengejar itu isi buku, tetapi fokus pada materi yang esensial. Nanti mungkin sebentar kita diberikan penguatan oleh ibu pengawas. Ya, jadi di sini kembali kepada fokus tujuan pembelajaran akan kita capai. Bagaimana untuk tercapainya tujuan pembelajaran itu? Seperti apa jalannya yang akan kita tempuh? Misalnya kita mau ke Kasipute, ya kita mau ke Kasipute, kita mau lewat mana? Ya sama dengan ini, misalnya peluang. Bagaimana itu anak-anak dia bisa mencapai, bisa dia memahami itu peluang, tapi kan ada kompetensi yang diharapkan di akhir fase. Ya, oke, ini mungkin nanti dibahas di komunitas belajar. Ini bagus kita bahas yang seperti ini. Oke, terima kasih Bu Ima. Ya, bagus kemarin pada saat observasi ada media yang dia buat, nah itu yang saya maksud. Ya, jadi media seadanya, tidak mesti harus media-media yang yang dari toko atau apa, tapi dengan memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekitar kita atau membuat sendiri media, itu paling bagus. Dan siswa saya lihat tertarik. Hanya memang ada beberapa siswa yang memang terkadang mungkin di sini kembali lagi diferensiasinya. Kalau siswa itu kayaknya dia sudah paham materi, dia kurang tertarik lagi. Nah, diferensiasinya adalah bagaimana kita berikan tugas yang menantang untuk dia. Ya, tugas yang menantang untuk dia, itulah pengayaan. Oke, terima kasih Bu Iman. Pak Riz sudah nongol. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini banyak kemarin masalahnya Pak Riswanto ini waktu bulan lalu. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin untuk semua teman-teman, Ibu Kais dan Ibu pengawas. Minal aidin wal faizin. Baik, saya akan merefleksi tentang materi saya khusus di bahasa Indonesia. Kemarin saya mengambil di PMM itu tentang keteraturan disiplin dalam kelas. Nah, yang saya lakukan ini, yang saya ingin refleksikan yang pertama adalah tentang kesepakatan kelas. Nah, yang kemarin yang dibuat itu memang tidak sudah dilaksanakan, namun tidak apalagi namanya belum efisien, karena ini yang dibuat memang harus sama-sama dengan seluruh siswa. Namun yang dilaksanakan kemarin itu belum efisien. Namun itu menjadi masukan saya, dan alhamdulillah sudah ada perbaikan. Saya bersama dengan siswa untuk melakukan perbaikan, dan alhamdulillah hasilnya sudah dilaksanakan. Kemudian kemarin saya kebalikan dari Bu Nur Halimah. Kalau Bu Nur Halimah itu kekurangan jam, tapi saya kelebihan malah. Sebenarnya waktu saya masih ada 10 menit. Nah, dari di situ itulah kekurangan saya. Memang masalah untuk saya, karena memang dalam pembelajaran itu yang diobservasi kemarin semestinya dengan waktu yang 10 menit itu untuk mengukur bagaimana caranya untuk mengukur peserta didik itu dia sudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk dari masukan-masukan dari setelah dilakukan observasi
observasi semestinya dari waktu yang 10 menit itu dilaksanakan observasi melalui mungkin memberikan satu pertanyaan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, dan itu menjadi masukan untuk saya yang telah diobservasi oleh Ibu KS menjadi pembelajaran, sehingga adanya refleksi ini kedepannya akan lebih baik lagi. Terus apa lagi ya? Iya. Literasi Terus numerasinya kalau bagaimana, untuk Paris, bahasa Indonesia? yang refleksi untuk ini yang di kelas 7. Integrasi Saya pikir mungkin itu, pembelajarannya guys. literasi numerasi. Mungkin ada yang saya lupa atau bagaimana, tapi untuk yang saya ingat ini, Bu guys. Yang literasi numerasinya bagaimana, Paris? Pembelajaran tak sehari-hari ini numerasinya anak-anak Iya. itu kemarin numerasinya alhamdulillah mereka kemarin kan dari setiap kelompok itu kurang jelas jaringan saya mungkin, Bu guys. Bagus, Ji. Op kamera saja. Saya kurang dengar ini. Oh iya, oke, siap. Putus suaranya. Iya, oke, siap, Paris. Oke, makasih, Paris. Iya. Ya, oke. Kita lanjut, Febri. Asikin Febri. Silakan. Baik, terima kasih. Apa masalahnya, Febri? Apa praktik baiknya? Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu minal aizin wal faizin untuk Ibu pengawas, Ibu kepala sekolah dan teman-teman guru semuanya. Minal aidin wal faizin. Mungkin kendala atau dalam pembelajaran saya belum ada ya dikarenakan mungkin untuk PJOK kebanyakan di praktek, jadi anak-anak lebih dominan atau lebih senang dalam pembelajaran PJOK karena dalam kita melakukan di lapangan untuk praktek. Mungkin kendala saya ada salah satu siswa yang sama sekali tidak bisa melakukan pembelajaran praktek di lapangan, baik materi apapun itu. Saya sudah lakukan, tapi alhamdulillah untuk siswa tersebut walaupun dia tidak bisa mempraktekkan, tapi dia berusaha dulu untuk mencobanya dalam praktek itu. Untuk literasi dan numerasinya, untuk literasi di pembelajaran PJOK, insya Allah setelah kita masuk sekolah, saya sudah mempunyai cara untuk bagaimana menerapkan pembelajaran literasi kepada siswa untuk pembelajaran PJOK, dan saya akan laksanakan pada awal atau pada saat kita masuk sekolah, Bu guys. Oh gitu. Belum bisa di-share praktik baiknya di sini? Untuk prakteknya seperti sebelum masuk di kegiatan ini, saya melakukan pemanasan. Pemanasan tersebut seperti melakukan literasi perkalian, Bu guys. Misalnya menghitung lapangan. Menaruh, iya di lapangan. Iya, untuk bukan guys. Kayak menaruh beberapa kertas dan ada beberapa angka di situ mengenai saya akan pertanyakan tentang perkalian. Misalnya 2 kali 10, jadi ada beberapa kertas di depan sana. Saya taruhkan di sana, Bu guys, untuk mereka pilih jawaban apa yang benar di situ, Bu guys. Mungkin itu yang saya akan lakukan pada saat pembelajaran PJOK untuk literasinya, Bu guys. Numerasi. Iya. Numerasinya, Bu guys. Numerasinya toh? Iya. Oke. Mungkin itu saja, Bu guys, dari
pembelajaran PJOK. Oh iya. Oke, Terima Pak Febri. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih sudah men-share praktik baik nanti yang akan dilaksanakan, dan ini bisa barangkali ditiru oleh teman-teman yang lain. Semoga berhasil ya. Jadi nanti kita lihat kita akan observasi dampaknya ya. Dampak hasil belajarnya nanti kan kita akan melihat di hasil belajar. Ya, kalau pemerintah hanya dia lihat kita di literasi literasi, kita nanti akan lihat hasil belajarnya untuk masing-masing mapel. Ya. Mudah-mudahan dengan tapi saya lihat seru ini Febri. Kalau diimplementasikan ini kayaknya akan membangun semangatnya anak-anak ya, karena dia kayak seperti permainan. Ya? Iya betul Bu Kas. Iya. Iya, jadi itu praktik baik yang dia share dari Pak Febri. Kemudian kendalanya itu ada siswa yang tidak bisa sama sekali ya. Itu nanti diferensiasinya ya. Oke, sebentar baru Ibu pengawas dia berikan kita solusi. Kebetulan beliau guru olahraga. Oke, lanjut. Kita finish sampai jam 5 nih untuk refleksi, selebihnya ke Bu pengawas. Siapa lagi? Cidi? Oh, Ibu Sri. Masih ada Ibu Sri di room? Halo, Bu Sri. Bu Sri ada enggak? Ada Bu Kas. Oh, iya, oke. Silakan Bu Sri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Idul Fitri minal aizin wal faizin kepada Bu pengawas, Bu Kais, dan dengan teman-teman sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, baik, saya akan merefleksikan ya terkait dengan proses pembelajaran saya di kelas. Kemarin itu yang jadi kendala saya adalah itu masalah waktu juga. Kalau saya buka tergantung materinya, kemudian yang bikin saya biasa kehabisan waktu juga itu apabila kondisinya anak-anak itu masih dalam keadaan belajar kemudian ribut terus. Nah, di situ banyak menghabiskan waktu untuk memberikan semacam nasihat-nasihat. Nah, kemudian kalau sudah merasa aman, baru lanjutkan lagi pembelajarannya. Jadi saya merasa itu dalam pembelajaran saya itu tujuan pembelajaran saya biasa kurang maksimal. Karena kendala seperti itu yang saya rasakan, tapi kadang juga tercapai, kadang juga tidak. Kemudian yang kedua, itu kalau masalah literasi dan numerasinya itu kalau misalkan di pembelajaran saya, kalau terdapat misalkan ada materi yang bisa dinumerasikan, itu anak-anak saya tanya tentang numerasinya apa. Kemudian kalau tidak ada, saya tidak terapkan itu numerasi, hanya saya perbanyak dengan literasi dengan cara membaca, dan saya berikan semacam gambar, kemudian saya suruh mengamati dan saya suruh mendeskripsikan gambar tersebut. Mungkin hanya itu saja Bu KS dulu sementara yang saya bisa sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Dan kedepannya akan saya perbaiki lagi. Ya, makasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kendalanya pengolahan waktu dengan suasana kelas ya. Suasana kelas yang biasa menjadi kendala dalam proses pembelajaran, sehingga merasa tujuan pembelajaran pada hari itu tidak tercapai. Ada satu poin mungkin Bu Sri, jikalau tidak tercapai tujuan pembelajarannya pada hari itu, apa yang Ibu lakukan ini menjadi catatan kita semua, ya. Jika Ibu merasa tidak, kan ada pengukurannya kan di akhir pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari itu tidak tercapai. Pertama, kendala waktunya kurang.
Kenapa dia kurang? Karena Ibu mencoba menetralkan suasana kelas yang kurang kondusif. Nah, ini kembali kepada RHK yang dipilih kemarin, semoga pas dengan RHK yang Ibu pilih untuk dipraktekkan dalam kelas, ya. Baik peraturan suasana kelas mungkin yang Ibu pilih kalau saya tidak salah, ya. Juga berkaitan dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, ya. Jadi bagaimana dampaknya dalam proses pembelajaran kepada siswa, apakah dia positif atau tidak. Jadi satu yang Ibu catat mungkin treatment apa yang Ibu lakukan jikalau tujuan pembelajaran pada hari itu tidak tercapai. Oke, ini yang menjadi catatan kita bersama. Makasih Bu Sri, ya. Untuk praktik baiknya Ibu Sri terkait literasi numerasi, ya dikondisikan dengan materinya Ibu. Jikalau misalnya berbicara ayat-ayat, ya mungkin bisa masuk numerasinya, ya. Kalau tidak mungkin Ibu hanya menampilkan gambar, kemudian mereka membaca dan memahami isi gambar tersebut. Bagus sekali, ya. Oke, terima kasih. Berikut Eci. Oke, Eci silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin oleh Bu KS dan Matikan dulu anunya Febri. Ya, bergema. Masih kecil volumenya Febri. Oke, silakan. Ya, saya akan refleksi tentang mata pelajaran yang saya bawakan semester ini tentang pelajaran PKN. Selama saya mengajar untuk di kelas 8A dan 8B tentang pelajaran PKN, anak-anak kelas 8B cukup aktif dalam menerima pembelajaran PKN, Mas. Dalam proses pembelajarannya Damur aktif, terus dalam Kenapa? maaf Bu guys, sama pengawas Mas. Ya, dipercepat sedikit. 2 menit lagi. Iya. Terus pembelajarannya mereka aktif dan saya memberikan LKPD dalam mengerjakan tugas. Terus dan anak-anak juga aktif dalam mengerjakan LKPD atau rubrik penilaiannya juga. Terus dan yang kedua, refleksinya untuk literasi dan numerasi masih ada siswa yang tidak menyampaikan, maksudnya tidak bisa menemukan literasi numerasinya dan itu saya guys. Oke, Eci. Iya, saya pikir Eci karena kemarin sempat dengan pendidikan Pancasila, ya jangan PPKN di. Nanti kita melanggar itu struktur kurikulum yang ada. Pendidikan Pancasila. Di kurikulum mereka itu yang ditangkap pelajarannya. Ya, jangan sampai istilah itu muncul kita dari sekolah penggerak belum familiar dengan struktur kurikulum yang ada, matkul-matkul yang ada. Oke, Eci, ya nanti ini saya fokus ke BK-nya, di. Ya, itu apalagi sekarang kan sudah tidak pegang matkul itu, di. Oke, terakhir Bu Hasni. Masih ada Bu Hasni? Suara Bu Hasni, suara. Ada Kak Bu Hasni? Suaranya Bu Hasni. Buka. Buka mikrofonnya Bu Hasni, belum kedengaran. Oh. Mas Napa aku bilang. Mikrofon Bu Hasni kamu. Ada mikrofon itu Bu Hasni di bawah. Ada Kak Bu. Belum kedengaran
Hasni? Tidur kapan? Oh iya, oke. Silakan. Bukan itu Bu Hasni yang Elvi, paling ada mau ambil gambar tadi? Ya mikrofon Bu Hasni. Ada juga mikrofon. Silakan Bu Hasni, refleksi. Ada kendala tak? Dia sudah refleksi minta tahu itu Bu Kes. Hanya bicara dalam hati. nih. Iya, kita mau ke Bu Pengawas kembali. Bu Hasni ada itu tanda begini ya baru begini. Ada bunga. Apa begitu? Bukan itu. Bukan tanda tangan, tapi yang tanda begini sama begini. Tanda anu mikrofon. Tanda mikrofon, bukan tanda begini. Supaya kedengaran Mohon suara maaf, tak? absennya ada yang minta Ada perlu tahu. izin. Ya. Halo, Ya, pakai akun belajar. sudah kedengaran? Iya, Kedengaran sudah nih. kedengaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin untuk Ibu Pengawas, Ibu Kepala Sekolah, dan rekan-rekan. Baik, untuk yang pertama, untuk kendala saya di dalam proses pembelajaran belajar di kelas, untuk kendalanya berfokus pada waktu. Biasanya kalau saya terlalu semangat mengajar, biasanya waktunya tidak tepat. Kadang anak-anak biasanya kalau saya berikan tugas, anak-anak terlalu cepat menyelesaikan tugas-tugasnya mereka. Jadi sehingga kadang saya terlalu cepat. Bagaimana? Biasa kalau 3 jam, biasa kurang 20 menit, 30 menit sudah selesai. Karena apa? Anak-anak sudah terlalu cepat dia kerja tugas. Terus itulah yang jadi kendala saya di waktu. Kemudian yang kedua tentang literasi dan numerasi, tergantung dengan materinya. Kalau tes, saya kan mereka membaca literasi, tapi kalau mereka gambar, saya memperlihatkan gambar, kemudian mereka mengamati. Jadi begitulah pembelajaran saya tentang literasi dan numerasi. Begitu saja, bukan? Karena akhir-akhir. Terima kasih Bu Hasni. Ya. Ya, terima kasih semua teman-teman sudah berefleksi hari ini. Ya, jadi masing-masing ada praktik baik yang di-share kepada yang lain, kemudian juga ada kendala-kendala yang dihadapi. Nah, sedikitnya kendala ini kita membutuhkan solusi, kemudian masalah-masalah yang kita hadapi juga kita harus cari tahu apa akar masalahnya. Ya, karena kita dibatasi oleh waktu, ya, jadi mungkin untuk refleksi kita di kegiatan PMO kali ini, saya kembalikan kepada Ibu Pengawas dulu, ya, untuk menanggapi bagaimana hasil refleksi kita pada hari ini, ya, dan bagaimana harapan ke depannya. Oke, kami persilakan kepada Bu Pengawas. Ada ya di Pengawas? Bu Hasni, matikan itu mikrofon tak? Iya. Tabe Bu Pengawas, mungkin memberikan kami umpan balik dari hasil refleksi kami pada hari ini. Gimana Bu Majulen? Apa dia di room kayaknya? Tapi masih ada di room, hanya ya, oke Bu Hasni. Iya, sambil kita menunggu Bu Pengawas mungkin lagi tidak di depan kameranya. Ya, halo, assalamualaikum guys. Oh iya iya. Gimana ini? Waalaikumsalam. Ini ada nih kepala sekolah ini datang ini tanda tangannya pemberkasan sertifikasinya jadi. Oh saya iya. Saya mungkin menyusul nanti. Oke, siap. Jadi Gimana kami anunya? refleksi tadi Bu Pengawas, Iya. mungkin kami minta umpan baliknya dari Ibu, kemudian bagaimana
harapan-harapannya, kemudian sekiranya tadi ada kendala-kendala bagaimana solusinya, ada masalah bagaimana masalah itu kita cari akar masalahnya dan solusinya. Iya, seperti itu mungkin Bu, kami kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan Bu Kes ya. Iya. Tadi juga saya menyimak juga terkait bagaimana metode mengajar yang beragam sudah dilakukan oleh beberapa guru. Apalagi tadi yang seperti Bu Norma yang dia melakukan itu apa istilah gempita ya? Iya, gempita. Gembira IPA itu asik. Artinya tadi saya ambil satu contoh saja bahwa memang kita selaku pendidik atau guru haruslah ada branding, ada daya tarik kita, karena kan siswa itu kan beda-beda karakternya Bapak Bu ya. Artinya itu variasi itulah tadi, strateginya tadi itulah yang harus kita tumbuhkan, harus kita buat supaya itu anak-anak tidak bosan. Karena seperti yang anak-anak itu kan terkadang itu dia bosan itu apalagi mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Inggris. Nah, saya dengar tadi ungkapan dari Pak Fitradin itu juga ada strateginya kan. Jadi itulah kita kenapa topik ini menarik buat saya selaku pengawas pendamping bahwa ada metode pembelajaran yang beragam. Istilah kita apa metodenya kita selama ini kita pelajari. Apakah metode saya mengajar ini selama ini mungkin monoton ya? Artinya siswa kok setiap saya mengajar mungkin ada yang mengantuk, ada yang tidak merasa tertarik, ada yang biar kita bicara menjelaskan di belakang juga tidak terlalu perhatian. Itulah yang harus kita rubah. Tadi ada beberapa informasi saya dengar. Artinya itulah keunikan-keunikannya, itulah yang yang kita harus lakukan. Mungkin itu tadi kita harus perbaiki metode-metode mengajar. Kita harus salah contoh tadi Bu Norma bahwa dia itu meyakinkan anak-anak apakah kita bawa anak itu belajar di luar kelas. Mungkin dia merasa bosan di dalam kelas. Tinggal kita bagaimana suasana pembelajarannya kita itu. Contohnya kalau saya kan guru olahraga. Selama ini kan anak-anak kalau teori bosan. Walaupun 1 jam kan dia bosan, tapi begitu kita giring keluar kelas, dia tuh langsung semangat dia. Malah dia bilang kalau misalnya permainan sepak bola, di mana bola Bu Guru? Di mana ini? Kan dia kan meminta. Artinya tidak perlu kita capek-capek lagi bagaimana, tapi dia yang termotivasi, tergerak untuk mau belajar. Jadi tadi bahwa kalau misalnya ada strateginya tadi yang kita sudah selama ini kita sudah laksanakan tapi betul-betul masih ada yang kurang, itulah kita koreksi di situ, kita refleksikan. Kan saya juga di sini guru-guru di SMP 31 kan sudah ada refleksi termasuk jawab ya. Bu Kes juga sudah melakukan observasi baik terkait observasi kelas karena RHK maupun juga observasi kelas terkait perbaikan pembelajaran. Ya, perbaikan pembelajaran. Karena kalau sekarang istilahnya itu kalau supervisi kan observasi kelas. Istilahnya sekarang kalau dulu kan namanya supervisi kelas. Jadi itu tadi kalau Bapak Ibu guru apapun kelemahan selama ini yang kita harapkan yang kita sudah dapatkan kekurangannya mungkin kita bisa perbaiki. Terus guru-guru yang sudah menerapkan metode-metode pembelajaran yang sudah ada perubahan misalnya begitu ada brandingnya terbaik, tinggal kita tingkatkan lagi, tinggal lebih diperbaiki lagi karena takutnya nanti jangan sampai kita merasa sudah ini strategi saya metode saya sudah bagus ini. Tapi kan tingkat kebosanan anak itu kan pasti beda-beda juga. Jadi tinggal kita tetap kita masing-masing membenahi bagaimana tetap kita refleksi kembali lagi apakah yang saya lakukan ini metode mengajar saya ini sudah cocok atau tidak, apakah saya perlu perbaiki kembali lagi, itu yang kita harus perhatikan. Jadi yang pastinya bahwa guru-guru di sini jangan kita pernah merasa bahwa saya ini sudah yang terbaik, saya ini cara mengajar saya ini masih kurang. Tidak. Jadikanlah itu bahwa perbaikan untuk pribadi saya, perbaikan kepada diri saya sendiri sebagai tenaga pengajar, bagaimana pengembangan strategi mengajar saya pada saat diobservasi oleh kepala sekolah atau teman sejawat atau guru senior, itu ada perbaikan. Kayak Pak Peter Rading juga sudah dipantau oleh pengajar praktiknya. Itu dijadikanlah kalau bisa lebih ditingkatkan lagi strateginya. Kalau punya lain misalnya bukan
bukan CGP, tapi kan paling tidak bisa meniru dengan teman-teman yang lain, meniru sama Pak Fitriyadi, sama Bu Norma atau Bu El Peonita kan, situlah kita bisa berkolaborasi. Ya, tapi jangan pernah kita merasa minder atau merasa terbelakang, tapi jadikanlah itu motivasi bahwa saya akan belajar. Jangan kita pernah malu. Silahkan kayak Bu Sri, Pak Pedrianto, Pak Riswanto misalnya, mereka itu bukan berarti tidak mampu, tapi tetaplah kita berkolaborasi ke orang-orang yang artinya yang memiliki kemampuan yang lebih dari kita. Tapi bukan berarti bahwa saya Bu Pengawas tadi bilang Pak Pedrianto tidak lebih, tidak. Artinya kekurangan-kekurangan tadi ini yang guru-guru baru silakan menyesuaikan dengan guru-guru yang sudah memiliki kompetensi yang minimal atau maksimal yang mereka sudah miliki. Nah, itu barangkali Bu Kesia. Jadi saya harapkan guru-guru tetap semangat. Ini kan minggu depan kita sudah memasuki proses pembelajaran lagi ya, untuk berakhirnya masa liburan. Tetapi kita, karena ini kelihatannya kan posisi daring, kita maklumi juga kan karena banyak teman-teman kan di posisi luar kota. Jadi kita maklumi juga. Harusnya ini PMO kan dalam bentuk luring ya. Karena kalau saya ikuti yang bisa daring. Iya, bisa luring atau daring. Artinya tadi bahwa kondisi seperti inilah kita kondisikan bagaimana tetap guru, tetap semangat. Setelah masuk lagi di sekolah masing-masing untuk melaksanakan tugas, memperbaikilah strategi atau metode pembelajarannya bagaimana supaya siswa-siswa yang kita harapkan itu bisa sukses di dalam proses pembelajarannya dan menghasilkan siswa yang hebat. Itu barangkali Bu Kesia mohon izin ini kepada guru-guru hebat tetap semangat. Nah, makasih barangkali Bu KS atas anunya ini pencerahan sedikit barangkali dari selaku Mas Pendamping. Nah, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pengawas sudah memberikan kami semangat. Ya, tapi memang saya rasa kayaknya PMO bagus kalau kita daring, nanti kita kuatkan di komunitas belajar. Iya, bagus juga. Ya, kemarin Bu Pengawas waktu kita PMO di Makassar, kayaknya kebanyakan sekolah begitu dilaksanakan daring, Iya, karena mungkin lebih efektif. Karena kendala persoalan kalau mereka laksanakan di jam pembelajaran aktif itu menyita jam pembelajaran. Kemudian kalau dilaksanakan lagi di luar terasa bagaimana itu kalau teman-teman guru seharusnya sudah waktu istirahat. Ya, sehingga banyak teman-teman dari provinsi dan kabupaten lain mereka daring, via daring. Ya, nanti mungkin dikuatkan lagi di dalam komunitas belajar. Nah, kalau komunitas belajar kan bagus, memang pelaksanaannya luring karena kan belajar bersama. Ya, kalau begini kan sambil kita duduk-duduk sore, ini kan hanya refleksi ceritanya nih. Nanti tindak lanjutnya di dalam kelas. Ya, terima kasih Bu Pengawas atas masukan-masukan, atas penguatannya dan semangatnya yang diberikan kepada kami. Semoga teman-teman masih tetap semangat. Insya Allah Senin kita sudah mulai beraktivitas lagi dan Selasa itu sudah pelaksanaan. Mana ketua ini? Ketua panitia Pak Riswanto. Jaringannya mungkin jelek ya di waktu-waktu. Ya, ada ya. Oh iya, terlempar Bu KS. Iya, betul. Saya ini pakai Ada sekretarisnya di sini, tolong di cross check kesiapannya untuk pelaksanaan sumatif semester untuk kelas 6. Kelas 6. Kelas 9 ya, bagaimana kesiapannya di penulisan soalnya? Apakah teman-teman sudah menginput di masing-masing? Kan hanya 15 nomor ya untuk soalnya. Iya. Jadi biar hari Senin itu kan nggak usah kita upacara dulu. Ya, saya kira ini mungkin saya tutup dulu kegiatan PMO kita hari ini. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasi dan atensinya pada sore hari ini. Semoga refleksi kita kali ini menjadi bahan perbaikan kita, ya. Jadi bahan masukan juga bahan perbaikan. Ya, pembelajaran kita di kelas yang tentunya yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatnya hasil belajar siswa disertai dengan penguatan karakter. Ya, demikian barangkali saya akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Elvi silakan akhiri rekamannya, baru kita sesi foto bersama dulu. Bisa mungkin diaktifkan kameranya semua kah?